Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Didit yang telah memberikan kami kesempatan untuk berpresentasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Kamala Dewi, Gaudita Pinaringgusti, Rafli Hawari, dan Stefan Haryodianggo. Kami akan mempresentasikan perusahaan besar yang telah kami pilih, yaitu PT Semen Padang. PT Semen Padang merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama NV Netherlands Industries Portland Semen Maastricht NV NIPCM yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Pada periode ini, perusahaan mengalami proses kebangkitan selama melalui rehabilitas dengan pengembangan kapasitas pabrik Indarung 1 menjadi 330 ton per tahun. Selanjutnya, pabrik melakukan transformasi pengembangan kapasitas pabrik dari teknologi proses basah menjadi proses kering dengan dibangunnya pabrik Indarung 2, 3, dan 4. Pada tahun 1995, pemerintah mengalihkan kepemilikan saham di PT Semen Padang ke PT Semen Gresik Persero Tbk bersamaan dengan pengembangan pabrik Indarung 5. Pada saat ini, pemegang saham perusahaan adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan dari Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dengan saham sebesar 0,01%, PT Semen Indonesia Persero Tbk sendiri sahamnya dimiliki mayoritas oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01%. Pemegang saham lainnya sebesar 48,09% dimiliki pabrik PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, pada tanggal 7 Januari 2013, PT Semen Gresik Persero Tbk berubah nama menjadi PT Semen Indonesia hasil dari rapat umum pemegang saham luar biasa atau yang disingkat dengan RUPLSB. Kemudian, logo dari masa ke masa. Logo awal PT Semen Padang pada tahun 1910 yaitu terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar terdapat tulisan Sumatera Portland Cement Works dan lingkaran kecil terdapat tulisan NIPCM dan logo ini hanya berumur 3 tahun. Kemudian tahun 1913 dibuat logo baru sama seperti logo sebelumnya, hanya saja berubah warna dasar. Tulisan dalam lingkaran kecil diganti dengan gambar kerbau jantan. Kemudian 1928 perubahan logo hanya warna dasarnya saja. Pada tahun 1950 penggantian kata Netherlands Industries menjadi Padang dan penambahan tulisan pabrik di Indarung dekat Padang dan di bawah tulisan Padang Portland Cement Maastricht. Pada tahun 1958, perubahan nama Netherlands Cement Maastricht menjadi Semen Pabrik Indarung karena dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1970, dua lingkaran hilang dan perubahan nama menjadi Portland Cement Indonesia dibuat melingkar sekaligus menjadi pembatasnya. Dan perubahan gambar kerbau menampilkan hanya kepalanya saja yang menghadap ke depan dan di atasnya terdapat gambar atap rumah adat atau gonjong. Tahun 1972 kemudian dimodifikasi di tengah memunculkan kembali dua lingkaran besar dan kecil dan perubahan warna dasar. Kemudian pada tahun 1991 sampai sekarang terdapat perubahan nama menjadi Padang Semen Indonesia dan perubahan warna merah menjadi lebih terang. Analisis SWOT pada perusahaan PT Semen Padang. Yang pertama kekuatan.
Kekuatan PT Semen Padang merupakan BUMN. PT Semen Padang memiliki SDM yang kompetitif dan berkualitas. PT Semen Padang memiliki promosi ke bagian media. PT Semen Padang memiliki 19 gudang yang tersebar di beberapa pulau. PT Semen Padang memiliki sumber dana dari Pemerintahan Republik Indonesia. PT Semen Padang memiliki jangkauan distribusi yang luas dan lokasi pabrik yang strategis. Yaitu yang kedua, kelemahan. Kebijakan harga yang masih bergantung pada brand, daerah pemasaran yang belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, peluang. Rencana pembangunan pabrik baru, rencana pembangunan pembangkit listrik, jumlah penduduk yang terus meningkat, perkembangan teknologi, segmen pasar berbagi kalangan dan golongan. Yang terakhir yaitu ancaman. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan politik yang tidak stabil, suplai bahan baku yang terbatas, dan yang terakhir PT Semen Padang yang memiliki banyak pesaing. Manajemen pemasaran, revenue, memprioritaskan pasar domestik terutama pasar utama Sumatera bagian tengah, meningkatkan proporsi penjualan produk non-OPC. 3. Mempertahankan pasar dalam negeri terutama di pasar Sumatera, peningkatan sinergi pemasaran grup. Yang kelima, efisiensi distribusi dan transportasi serta optimalisasi dalam utilisasi semen mill and packing plant. 2. Cost, pengendalian pertumbuhan biaya berupa optimalisasi manajemen energi seperti optimalisasi pemakaian coal mixing, operasional WHRBG, efisiensi biasa kemasan, pengendalian efektivitas biaya distribusi dan semen dan manajemen inventory, meningkatkan sistem pemeliharaan pabrik mulai dari tambang sampai ke pengantongan dengan mengintensifkan informasi total produk maintenance TPM. Ketiga, capacity, yang program debottlenecking. Selanjutnya, meningkatkan produk non-OPC melalui penurunan clinker factor yang menghasilkan peningkatan overall equipment efficiency. Selanjutnya ada COPEX management, dengan cara pengembangan strategis perseroan pengamanan operasional pabrik dengan perencanaan, pelaksanaan investasi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat biaya. Selanjutnya ada intensif kompetitif, dengan cara pengembangan kompetensi SDM, efektivitas organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan pengawasan, dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko serta pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Bisa kita lihat laporan 5 tahun terakhir dari Semen Padang. Dari setiap tahunnya Semen Padang mendapatkan kenaikan. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai manajemen produksi atau operasi dan manajemen teknologi dan informasi. Kinerja produksi pada tahun 2019, Perseroan memiliki 6 pabrik dengan total produksi semen mencapai 6.501.126 ton. Total produksi tersebut mengalami penurunan 9,9% dibandingkan dengan realisasi produksi semen tahun 2018 sebesar 7.214.312 ton dan juga lebih rendah 12,8% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Next. Nah, ini gambaran skema realisasi tahun 2015 sampai 2019. Selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun ya, kita bisa lihat, tapi nggak semuanya sih. Pada tahun berapa nih yang mengalami kenaikan? Di Indarung 6 mengalami penaikan pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penaikan. Di sini tuh penurunan realisasi volume produksi semen ini diakibatkan oleh rendahnya realisasi volume penjualan, sehingga dibutuhkan penyesuaian laju produksi sejalan dengan kemampuan penyerapan produk di pasar. Next.
Nah, yang selanjutnya ini tabel truk dalam ton ya. Tabel ini juga selalu mengalami penurunan. Kita bisa lihat di Indarung 2 dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami penurunan. Yang mengalami kenaikan hanya di Indarung 6, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penaikan. Nah, truk ini merupakan Nah, truk merupakan produk barang setengah jadi yang merupakan percampuran beberapa bahan baku yang diproses lebih lanjut untuk dicampur dengan material tambahan berdasarkan kebutuhan masing-masing tipe semen. Total produksi truk tahun 2019 sebesar 5.726.421 ton, atau lebih rendah sebesar 6,3% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Turunnya produksi truk disebabkan utilisasi kapasitas kiln tidak optimal karena silo truk sering penuh dan beberapa permasalahan mesin pabrik. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen HRD dan CSR. Manajemen HRD. Manajemen HRD itu memiliki tugas dalam berbagai masalah mengenai lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lain. Untuk dapat menunjang aktivitas demi tercapainya suatu tujuan. Dari PT Semen Padang itu sendiri, selama tahun 2019, mereka memiliki total karyawan sebanyak 1.198 orang, dengan punya produktivitas 5.427 ton per karyawan, yang memiliki jumlah jam pelatihan sepanjang tahun 2019 sebanyak 44.550 jam. Berikut komposisinya dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 sampai 2019. Karyawan tetapnya mengalami penurunan dari tahun 2015 sekitar 1.799 sampai 2019 1.193, berkurang sebanyak 606 orang dari tahun 2015. Sementara untuk karyawan tidak tetap, dari tahun 2015 sebanyak 50 orang, berkurang menjadi 5 orang. Ini rincian total karyawannya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian, manajemen HRD juga memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuannya. Di antara lain untuk dari PT Semen Padang sendiri memberikan 4 pelatihan, yaitu antara lain adalah personal mastery, leadership mastery, business mastery, dan order. Dari 4 itu sudah dilakukan sejak lama, dan dari data tahun 2015 sampai tahun 2019 naik turun. Tapi dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan jumlah jam pelatihan. Dan dengan antara lain rinciannya adalah di personal mastery tahun 2019 banyak 3.864, dan di leadership mastery tahun 2019 4.748, business mastery sebanyak 34.310, dan juga other sebanyak 1.628, dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 44.550. Kemudian kita akan melihat rincian yang dikeluarkan untuk pelatihan dan pengembangan kepada karyawan. Karena mungkin jumlah karyawan yang mulai menurun, maka jumlah jam pelatihan juga sedikit menurun. Dengan realisasi biaya pelatihan juga diturunkan. Dari tahun 2015 sebanyak 12,79 miliar, jadi tahun 2019 sebanyak 4.697, yang jumlah jamnya itu berkurang sangat banyak. Tapi dari hasil, meskipun jumlah jam training atau jam pelatihannya berkurang, tapi hasil produktivitasnya malah meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 3.726, produktivitasnya per
3.726 ton per karyawan, 2016 3.549, 2017 4.581, 2018 4.654, dan menjadi pada tahun 2019 menjadi 5.427. Kemudian untuk CSR. CSR apa sih? CSR itu adalah pendekatan bisnis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi, baik ekonomi, sosial, lingkungan, bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang rinciannya adalah sebagai berikut. Dari rencana pada tahun 2019, sekitar 7.318 juta, baru terrealisasi pada tahun 2019 sekitar 5.138.855.554 perak, yang artinya baru sekitar 70% rata-rata dari rencana 2019. Dan yang masih sedikit terrealisasikan di bidang pelestarian alam. Dari rencana dari 90 juta baru terrealisasi 33.965.506 perak atau sekitar 37%. Sementara yang sudah selesai yang tercatat pada tahun 2019 adalah sarana ibadah, yang rencana anggarannya sebesar 95.090.000 sudah selesai dengan rincian hanya 94.940.000. Ini adalah contoh-contoh kegiatannya, yaitu diantaranya adalah berkontribusi untuk peningkatan kapasitas SDM dengan pemberian beasiswa, diantaranya beasiswa prestatif, negeri, pemberdayaan di SD Bustanul Ulum. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan akses dan sarana umum. Di antaranya pembangunan, perbaikan jalan, jembatan, dan gedung, sekolah, masjid, serta fasilitas umum lainnya. Kemudian kegiatannya yang lain ada berkontribusi untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam, di antaranya program konservasi ikan bili, penanaman pohon produktif, berkontribusi dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan program sosial kemasyarakatan, di antaranya pemberian modal kelompok usaha, bantuan pembibitan pertanian dan peternakan, pengadaan air bersih, berkontribusi aktif dalam membantu korban dan penanganan bencana alam dengan membentuk tim reaksi cepat (TRC). Ini contoh-contoh gambarnya, di antara lain ini ada penyerahan beasiswa masuk sekolah tahun ajaran 2019-2020, kemudian ada bantuan CSR lain kepada Universitas Bung Hatta dalam perbaikan laboratorium, dan ada di bidang lingkungan.